pernah melakukan salah, pasti. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebagus-bagusnya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas segala kesalahan dan juga kelumputan kami mohon maaf lahir dan batin. Manusia biasa. Kalau nggak pernah salah itu namanya malaikat. Kalau salah terus itu namanya setan. Nah, manusia itu kadang pernah salah dan juga pernah melakukan perkara yang benar. Ada satu pepatah mengatakan, ini satu kalam bijak, orang yang meminta maaf itu adalah orang yang paling berani. Sedangkan orang yang memaafkan itu adalah orang yang kuat. Orang yang pemberani itu adalah orang yang berani mengakui kesalahannya, kemudian dia minta maaf. Ini orang yang berani. Ini yang dinamakan sebagai orang pemberani. Karena tidak semua orang itu berani mengakui kesalahannya. Ketika egonya itu muncul, jaimnya itu muncul, sulit rasa hati untuk berani mengakui kesalahan, apalagi sampai meminta maaf. Nah, sedangkan orang yang kuat adalah orang yang memaafkan. Karena tidak semua orang itu punya lapang dada, punya besar hati sehingga memaafkan temannya, sehingga memaafkan orang lain. Tidak sembarangan orang yang kuat untuk mampu memberi maaf kepada orang lain. Maka orang yang kuat sebenarnya itu adalah orang yang memaafkan kepada orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Monggo di bulan Syawal ini kita bersama-sama untuk menjadi seorang yang pemberani, berani untuk meminta maaf, dan juga menjadi orang yang kuat hatinya untuk membuka dada kita, membuka hati kita, menerima maaf orang lain. Semoga kita menjadi pemberani dan juga orang yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para habaib, para kiai, ini mohon doanya dari panjenengan semuanya. Malam hari ini santri-santri baru saja mereka datang dari rumah untuk memulai ngaji kembali. Setelah sekian lama mereka liburan di rumah, lama sekali. Dan bahkan sampai mereka merasa bosan ada di rumah dan ingin segera kembali ke pondok pesantren. Maka sampai-sampai tidak sedikit para wali santri itu yang bilang kepada kami, Gus, Mbok Yao kalau ngasih liburan kepada santri itu jangan lama-lama gitu loh. Ini disampaikan oleh beberapa wali santri, banyak wali santri yang mengatakan seperti itu kepada kami. Tapi kami tetap konsisten untuk memberikan keleluasaan dan juga memberikan satu ruang agar para santri itu bisa berliburan sangat lama, cukup sebulan untuk ada di rumah selama 1 tahun. Hanya 1 bulan ada di rumah. Dan saya kira ini terlalu lama gitu ya. Terlalu lama. Ini kata Habib Abdurrahman tadi itu terlalu lama itu. Jadi saya minta doanya
dari panjenengan semuanya dan juga para rawuh agar mereka istiqomah belajarnya, agar mereka itu mancep ada di pondok pesantren dan mereka mendapatkan ilmu yang manfaat, maslahah, barokah. Jadi makanya para santri di Syawal ini, di awal kegiatan kalian mengaji ini, kita berkumpul bersama dengan para masyayikh, para kiai dan juga para habaib, kumpul di sini untuk kita berdoa bersama-sama. Kalian dalam bertolabul ilmi ini usahanya harus double gardan. Satu, ada usaha lahiriah, yang dua harus ada usaha batiniah. Usaha lahiriah itu seperti kalian istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam bermudzakarah, mutola'ah. Ini sifatnya lahiriah. Tapi juga harus ada usaha batiniah. Apa itu? Seperti zikir dan juga berdoa. Ini kita ajak bersama kalian berdoa agar ilmu kalian itu manfaat, maslahah, barokah. Dan kalian harus yakin bahwa ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya orang mukmin. Kita harus yakin itu. Dengan doa insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kita yakin bahwa la yughayyirul qada'a wal qadar illa du'a. Ba'dul ulama mengatakan la yughayyirul qada'a wal qadar illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah qada qadarnya Allah itu kecuali doa. Maka kalian mungkin ada yang sampai punya satu unek-unek, saya ini ngapalnya ini kok enggak apal-apal, saya ini memahami kitabnya kok enggak paham-paham. Sampai ada yang sowan kepada Gus Iing untuk minta amalan, bagaimana caranya menghafal biar cepat. Sowan kepada Gus Izul, Gus Nabil, bagaimana caranya agar bisa memahami kitab dengan gampang. Dengan doa-doa yang kalian lakukan, doa dari para guru-guru kita, insya Allah yang awalnya biasa-biasa saja dalam pemahaman, barokah doa insya Allah otaknya akan menjadi luar biasa. Yang awalnya biasa-biasa saja dalam menghafal, tapi dengan kekuatan doa insya Allah kalian akan cespleng secepat kilat menghafalkan nadhaman serta pelajaran-pelajaran kalian. Maka ketika dalam berthalabil ilmi, jangan sampai kalian telat, jangan sampai kalian meninggalkan yang namanya berdoa. Dan dalam acara malam hari ini selain kita berdoa, kita pun juga membaca manaqib. Ini kita ajak bersama-sama. Bagaimana seperti yang didawuhkan oleh para guru-guru kita, bahwa dzikrus shalihin kafaratun lidzunub. Ini yang didawuhkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sahabatnya Rasulullah. Itu beliau sampai dahulu. Ini kisah ini marfu'an ila Mu'adz bin Jabal. Jadi masih jarang kita temukan di AI ataupun di YouTube ataupun di Google. Marfu' ila Mu'adz bin Jabal. Beliau pernah dawuh bahwasannya, ya Allah, dzikrus shalihin kafaratun lidzunub. Luar biasa. Jadi menuturkan sejarah orang-orang yang soleh, menyebut nama orang-orang yang soleh, itu bisa menjadi kafarah, bisa menjadi pelebur untuk dosa-dosa kita. Malam hari ini kita membaca manaqib, kita mendengarkan
sejarah para ulama-ulama kita, insya Allah dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam manaqib ini kita juga berwasilah kepada para guru-guru kita, masyayikh kita, kepada para orang tua kita. Haul ini haul masyayikh kita, haul ini haul guru-guru kita, haul ini adalah haul untuk orang tua kita. Kita mendoakan untuk mereka semuanya. Ketika kita memberikan kiriman hadiah, kiriman doa untuk beliau-beliau, kita yakin beliau pasti akan membalas dengan doa yang lebih dahsyat untuk kita semuanya, sehingga memudahkan kita dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jangan dianggap beliau-beliau yang sudah wafat, para ulama, orang-orang alim, beliau-beliau para orang soleh itu sudah meninggal dunia. Jelas, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan mengira mereka-mereka yang mati di jalan Allah adalah orang-orang yang mati, tapi sebenarnya mereka masih hidup di alam kuburnya, bahkan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita tidak tahu, hanya saja kita tidak bisa merasakan. Nah, ini ada hal yang menarik. Alladzina qutilu fi sabilillah. Siapakah mereka-mereka yang dibunuh, yang terbunuh, yang mati di jalan Allah? Ada satu pendapat